Hongaria dan Slovakia telah memulai perang energi dan politik yang nyata terhadap Ukraina. Hongaria dan Slovakia meminta Ukraina terus memasok minyak Rusia, meski Rusia sedang berperang melawan negara kita. Hari ini, Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto menyatakan Kabinet Viktor Orban menilai Ukraina tidak melindungi Eropa dan Rusia tidak mengancam orang Eropa. Oleh karena itu, bantuan untuk Kiev harus dihentikan saja. Katanya, biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan urusan dengan Moskow di sana. Namun hari ini, baik Hongaria maupun Slovakia melangkah lebih jauh dan menghentikan pasokan bahan bakar diesel ke Ukraina. Pengiriman akan dilanjutkan jika Ukraina kembali menyalurkan minyak Rusia lewat pipa Druzhba, kata Sijarto. Pada saat yang sama, Uni Eropa mulai memberikan tekanan kepada Kiev menuntut agar memperbaiki pipa minyak Druzhba yang dibom oleh Rusia pada 27 Januari. Namun, Hongaria menegaskan Ukraina tidak memperbaiki pipa itu karena alasan politik dan perintah langsung Volodymyr Zelensky. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun dari Anda. Jika Anda merasa pekerjaan kami penting, Anda bisa mendukung saluran YouTube ini lewat donasi atau langganan berbayar menggunakan tautan di deskripsi video. Terima kasih atas dukungan Anda. Setelah penyelidikan mengungkap miliaran euro yang diperoleh Viktor Orban dari pasokan minyak Rusia, ia memutuskan melawan Ukraina dengan perang lebih besar. Hari ini, Hongaria menghentikan pasokan diesel ke Ukraina dan akan melanjutkannya jika Ukraina kembali memasok minyak Rusia melalui pipa Druzhba, kata Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto. Berikut pernyataannya. Melalui Hongaria dan dari Hongaria, sebagian besar impor gas, listrik, dan bahan bakar diesel ke Ukraina dilakukan. Oleh karena itu, Hongaria memainkan peran yang sangat penting dalam memasok Ukraina dengan gas, listrik, dan bahan bakar diesel. Pasokan diesel ke Ukraina dihentikan dan tidak akan dilanjutkan sampai Ukraina kembali mengirim minyak lewat pipa Druzhba ke Hongaria. Saya mengajak rakyat Hongaria menolak pemerasan Ukraina dan bersama-sama menentang penarikan Hongaria ke perang, pendanaan Ukraina, serta harga energi tinggi. Mari kita katakan tidak bersama. Kami memastikan bahwa semua persyaratan teknis, fisik, dan teknologi untuk melanjutkan pasokan minyak ke Hongaria melalui pipa Druzhba telah dipenuhi berdasarkan informasi yang ada dan kesepakatan di lokasi. Fakta bahwa Ukraina tidak melanjutkan pengiriman minyak ke arah Hongaria adalah keputusan politik yang diambil sendiri oleh Presiden Ukraina. Keputusan politik ini jelas merupakan pemerasan politik Ukraina terhadap Hongaria, kata Peter Sijarto. Intinya begitu. Menurut versi Menteri Hongaria, Ukraina diduga ingin memaksa Hongaria, kutipannya, mendukung perang, mengizinkan uang rakyat Hongaria dikirim ke Ukraina dengan cara yang tidak jelas, serta menyetujui keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Sijarto juga mengeluh Ukraina memaksa Hongaria melepaskan energi murah Rusia dan menurunkan tarif utilitas. Berikut kutipan lain dari Sijarto. Dengan keputusan ini, Presiden Zelensky jelas-jelas bermaksud memicu krisis pasokan minyak ke Hongaria, yang secara terbuka dan kasar ikut campur dalam proses pemilu di Hongaria. Tampaknya dia takut Orban akan kalah. Kami menolak campur tangan Ukraina atas masa depan Hongaria, karena hanya rakyat Hongaria yang berhak menentukan masa depannya secara berdaulat. Saya juga ingin mengingatkan bahwa Viktor Orban dan Peter Sijarto selalu secara terang-terangan melayani kepentingan Kremlin. Seperti Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, hari ini dia menyatakan bahwa seolah-olah Volodymyr Zelensky sedang mempermainkan dukungan Slovakia untuk masuknya Ukraina ke Uni Eropa dan sekali lagi mengancam akan menghentikan pasokan listrik ke rakyat Ukraina, meskipun situasi kritis di sistem energi akibat serangan Rusia. Dan di sini saya langsung ingin mencatat beberapa nuansa, beberapa poin yang sangat penting. Pada 27 Januari, Rusia menyerang pipa Druzhba, lalu Hongaria dan Slovakia menuntut perbaikannya. Karena mereka benar-benar tak bisa hidup tanpa minyak Rusia, mereka bahkan meminta Kroasia membantu mengirim minyak Rusia lewat wilayahnya. Ngomong-ngomong, saya sudah membahas hal ini di salah satu episode sebelumnya. Silakan kunjungi kanalnya dan tonton. Mengapa Viktor Orban sangat ngotot ingin minyak Rusia dan begitu keras kepala untuk mendapatkannya?
Bisa saja dia melayani Kremlin, tapi sebenarnya ada hal-hal tersembunyi di balik itu. Syarta mengklaim minyak Rusia yang murah membuat harga bahan bakar tetap rendah di negaranya, padahal itu kebohongan. Saya sudah pernah menjelaskan caranya. Pusat Studi Demokrasi dari Institut Kebijakan Publik Eropa baru saja merilis sebuah laporan yang benar-benar mengejutkan semua orang. Analisis menunjukkan bahwa harga bahan bakar dalam negeri di Hungaria pada tahun 2025 rata-rata 18% lebih tinggi dibandingkan dengan di negara tetangga, Ceko, meskipun Budapest masih membeli minyak Rusia yang lebih murah, sedangkan Praha membeli minyak non-Rusia yang lebih mahal. Penelitian ini membantah klaim Orban bahwa pembelian minyak Rusia membuat bahan bakar di Hungaria lebih murah daripada di negara Eropa lain. Jadi, kenyataannya Hungaria benar-benar membeli minyak Rusia yang murah dan menjual bahan bakar mahal kepada warga Hungaria. Tapi muncul pertanyaan, kemana perginya selisihnya? Penelitian menunjukkan penghematan ini terutama dinikmati raksasa minyak Hungaria yang laba operasionalnya naik 30% sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Jadi semua keuntungan super itu tetap berada di tangan raksasa minyak Hungaria MOL. Namun, para konsumen tidak pernah benar-benar merasakan seluruh manfaat dari pembelian minyak Rusia yang murah, dan disinilah seluruh kebenarannya terungkap. Saya akan mengutip dari laporan Pusat Penelitian Demokrasi. Ketergantungan pada minyak Rusia dengan harga diskon tidak dirasakan oleh konsumen, sebaliknya keuntungan dari penjualan kembali minyak murah justru masuk ke kantong pemasok monopoli, katanya, dalam bentuk keuntungan berlebih yang secara tidak langsung membiayai jaringan penangkapan negara yang dibangun oleh Viktor Orban. Apa artinya ini? Mari saya jelaskan. Masalahnya adalah pusat tersebut telah melacak aliran uang dan sampai pada kesimpulan bahwa di Hongaria ada beberapa dana di mana perusahaan katanya menyalurkan keuntungannya. Dana-dana ini memiliki cukup banyak saham di perusahaan tersebut dan ternyata semua dana ini terhubung langsung dengan Viktor Orban. Singkatnya, uang dari minyak Rusia murah akhirnya masuk ke Viktor Orban dan kelompoknya melalui berbagai skema. Komisi Eropa menyatakan Uni Eropa terus berkomunikasi dengan otoritas Ukraina soal pipa minyak Druzhba dan meminta perbaikannya. Kutipan dari juru bicara Komisi Eropa, Anna Kaisa I. Kami terus berkomunikasi dengan Ukraina tentang jadwal perbaikan dan seberapa cepat pipa minyak Druzhba bisa beroperasi lagi. Tidak ada risiko jangka pendek terhadap keamanan pasokan untuk Hungaria dan Slovakia karena mereka memiliki cadangan darurat selama 90 hari. Di akhir episode ini, saya ingin memberikan rekomendasi untuk penonton pria di saluran saya. Banyak orang lega setelah 14 Februari, tapi masih ada 8 Maret, jadi bersiaplah. Seringkali kita, para pria, memperlakukan kejutan atau hadiah untuk wanita seperti urusan politik atau bisnis. Kita memenuhi pikiran dengan tujuan, anggaran, logistik, dan key performance indicator. Jadi, kita berharap wanita akan sangat antusias, tapi ketika wanita hanya bilang terima kasih, kita sampai gemetar berpikir, saya sudah berusaha keras, di mana rasa kagumnya? Lalu saya menonton video seorang psikolog di mana dia menjelaskan mengapa usaha-usaha kita ini justru membuat segalanya jadi lebih buruk dan dia juga menjelaskan bagaimana cara membuatnya menjadi lebih baik. Kalau kalian tak mau kerja keras tanpa hasil pada 8 Maret, pastikan menonton pembahasan ini. Sebagai pribadi yang ingin usahanya mendapat respons nyata, bukan hanya anggukan sopan, menonton pembahasan ini sangat bermanfaat. Seperti biasa, saya tinggalkan tautan ke videonya di deskripsi video ini dan di komentar yang dipin. Saya sarankan langsung menonton, hanya 10 menit seperti pepatah, perayaan terselamatkan. Penonton wanita juga pasti tertarik. Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Telegram PJ News lewat tautan di deskripsi. Beri like dan tekan lonceng untuk dukungan. Semua tautan ada di deskripsi. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.